bagus nih cepat kan pembahasan undang-undang kita gitu kan daripada berlarut-larut gitu. Oke itu satu hal cepat tapi masalahnya kan tidak substansial gitu maksudku ya asal cepat aja jadinya kan. Draft tuh baru keluar pas hamin sejam ya sebelum pengesahan. Itulah di website DPR itu kita cek, kok masukan kita nggak ada yang dimasuki ya. nggak ada yang diterima gitu ya. Kita juga nggak tahu alasannya apa gitu. Kewenangan Polri di sini justru makin kuat bagi Kuat. kami iya clear bahwa misalnya kita bisa melihat salah satunya adalah soal koordinasi PPNS itu clear lah ya bahwa ternyata Polri kemudian memperkuat kewenangan dia gitu maksudku di dalam tahap penyidikan. Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di Parlemen Watch Podcast. Hari ini kita akan bahas yang hangat-hangat gitu ya, yang minggu kemarin baru disahkan gitu. Kita bahas KUHAP gitu ya. Yang hangat nih kayak tahu bulat gitu. Aku akan tentunya tidak sendirian ya, akan ditemani oleh teman-teman yang juga tentunya sangat punya banyak keluhan nih kayaknya dari tadi obrolan awal nih banyak yang harus kita keluhkan nih hari ini di sini. Ada Kak Marsha dari Aisal dan juga Mas Anca dari ICGR. Gimana kabarnya Mas dan Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik ya walaupun kemarin KUHAP akhirnya disahkan gitu ya. Atau gimana nih pandangan ke depan dengan KUHAP baru akan jadi terus baik kah atau mungkin akan ada hati-hati sedikit dari Mas Anca mungkin? Gimana ya? Jadi kalau FUHAP baru harus hati-hati mungkin hampir sama dengan sekarang kira-kira kayak gitu ya. Walaupun memang ada pembaruan tertentu karena kan eh bisa dibilang KUHAP yang sekarang itu mengadopsi praktik-praktik yang ada gitu kan. Misalnya apa sih yang langkah-langkah misalnya gelar perkara di polisi gitu kan. Ya udah diadopsi lah di KUHAP baru, makanya ada ketentuan tentang gelar perkara gitu kan kayak gitu-gitu tuh ada. Jadi misalnya apa lagi ya? Misalnya restoratif justice dulu tuh di Perpol 8 atau berapa lupa ya. Tapi tahun 2021. Itu Perpol terus boleh nih keadilan restoratif di tahap penyelidikan. Nah, sekarang juga ada di KUHAP. Misalnya kayak gitulah ya. Itu kayak banyak hal yang sebenarnya praktik-praktik yang ada entah benar atau buruk gitu atau keliru ya misalnya itu tetap diadopsi lah kira-kira ke dalam KUHAP. Jadi saya kira teman-teman yang sudah berpengalaman atau mungkin bersinggungan dengan hukum, praktik-praktik yang ada tidak akan eh terlalu heran gitu ya praktik-praktik dengan kayak gimana. Karena apa yang terjadi sekarang itu yang coba kemudian banyak misalnya yang justru masuk ke KUHAP itu sendiri. Itu yang kira-kira secara garis besarnya lah ya. Ya terlepas ada yang mungkin sedikit bagus gitu tapi kan yang buruk-buruk juga ternyata masuk Ikut ikut juga ada juga yang buruk-buruk kan gitu. jadi melembagakan praktik-praktik yang sudah ada gitu ya. Kalau dari kamarnya sendiri melihatnya gimana nih? Kalau dari sisi ya tentunya hukum lingkungan gitu ya. Kalau diriku melihatnya gitu ya, sebenarnya KUHAP ini kan dia itu jadi panduan untuk beracara gitu ya. Salah satu substansinya adalah penegakan hukum lingkungan gitu. Berarti kan dia harus manut sama si KUHAP-nya ini dong. Otomatis penegakan hukum lingkungan terdampak nih dengan adanya perubahan KUHAP gitu ya. Apa sih yang terdampak di penegakan hukum lingkungannya gitu ya? Salah satunya penyidikannya gitu ya. Jadi kalau di lingkungan kan ada penyidik khusus gitu ya, PPNS lingkungan hidup gitu. Dia sebenarnya bisa melakukan kewenangan-kewenangan yang ada di pasal 94 Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu. Lumayan luas apa namanya kewenangannya dan independen dia tuh, nggak di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri gitu. Dan dia bisa melimpahkan kasusnya ke kejaksaan, penuntut umum gitu. Nah, tapi dengan adanya KUHAP ini gitu ya, KUHAP memandatkan semua PPNS, penyidik khusus itu wajib tunduk kepada koordinasi dan pengawasan dari Polri gitu. Jadi kan terdampak nih ya, apa-apa harus lapor Polri dulu gitu. Baik apa tidaknya mungkin akan
menghambat gitu ya koordinasinya gitu. Jadi panjang aja alurnya gitu. Gimana kalau misalnya ketemu penebang pencemar lingkungan gitu ya, tertangkap tangan atau tes limbahnya gitu ya, dan harus koordinasi dulu sama Polri atau ketemu poacher gitu ya di tengah hutan kayak gitu. Itu kan harus mungkin ada kalau udah disiapin dari awal gitu ya, penyidikan gabungan kayak gitu. Tapi kalau enggak kan susah tuh. Karena praktiknya sebelumnya aja udah susah gitu ya, apalagi seringkali kalau di hutan atau kasus-kasus tumbuhan satwa liar itu lintas batas gitu. Mereka kejar-kejaran sampai ke perbatasan gitu. Contohnya yang di Kalimantan, berbatasan sama Borneo itu ya, Sabah gitu. Jadi ada independensi juga yang berkurang juga dari PPNS itu sendiri juga ya, karena harus tadi ya koordinasi sama kepolisian dan segala macamnya lagi gitu. Iya, dan penyidik khusus ini kan pegawai negeri sipil gitu ya. Mereka tuh punya kapasitas khusus gitu ya, punya pengetahuan teknis gitu tentang lingkungan hidup, tentang kehutanan, tentang sumber daya hayati gitu, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh penyidik Polri. Kenapa dia ada gitu ya penyidik khusus ini? Karena penegakan hukum lingkungan dalam hal ini memerlukan tuh pengetahuan teknis ini gitu. Jadi mereka bisa langsung melakukan penyidikan, dapat datanya gitu ya, kemudian diusutlah kasus itu gitu. Tapi kalau misalnya harus koordinasi lagi kan akan panjang tuh chain of command-nya nanti. Gitu. Oke, awal-awal udah udah muram sedikit gitu ya. Kita bahas ya soal ke depannya kayak gimana. Mungkin agak fun tapi juga agak muram juga nih selanjutnya. Aku mau bahas juga soal klaim-klaim Komisi 3 gitu ya, DPR, dari pimpinannya tentunya Habibur Rahman gitu ya. Yang banyak nih soal yang lucu-lucu yang juga di capture gitu ya, dari soal bawa-bawa kertas gitu ya, nunjukin ini hoax nih, oh bukan hoax, direvisi juga sebetulnya sama dia gitu ya, tapi tidak benar, tapi sama aja gitu kan sebenarnya. Soal hoax, soal koalisi pemalas, dan soal klaim bahwa KUHP ini masukan masyarakat sipilnya 99,6% katanya, nanggung nggak 100%, jadi 0,4%nya kemana kita nggak tahu itu. Itu tanggapan dari masyarakat sipil gitu ya, dari ICGR, dari ISL gitu gimana sih? Karena kan kita tahu juga banyak protes gitu ya, bahkan sampai ini sampai disahkan gitu masih ada protes gitu ya. Dan kebetulan aku ikut protesnya di depan gedung Pancasila kemarin, dan ya cukup sakit hati dibilang pemalas gitu ya, karena mereka pun DPR ini sampai jam 10:30 masih ada yang telat gitu sampai sampai untuk ke paripurna gitu. Ya mungkin gimana tanggapannya gitu soal klaim-klaim dari DPR ini, mungkin disikapi. Mau Kamarsya dulu, mau Mas Anca dulu? Yang mau ngomong. Mungkin diriku gitu ya. Nah, seminggu sebelumnya tuh Axel diundang ke rumah rakyat itu. Kita memberikan masukan gitu ya, dan diapresiasi masukan kita. Tapi ternyata kita nggak menyangka akan secepat itu gitu prosesnya dari kita memberikan masukan, karena menurut kita kasih masukan ini perlu dikaji lagi draft ini gitu ya, karena di tanggal berapa tuh berarti 10 berarti ya, 10 November kita nggak tahu draft yang terakhir tuh yang mana. Yang kita tahu adalah draft bulan Juli gitu kan. Ya udah, kita memberikan hasil riset kita berdasarkan draft yang bulan Juli itu gitu. Kalau di DPR sudah berproses, ya kita sama sekali nggak tahu seperti apa prosesnya dan bagaimana masukan kita itu diproses. Dan mungkin draft tuh baru keluar pas hamin sejam ya sebelum pengesahan. Itulah di website DPR itu kita cek, kok masukan kita nggak ada yang dimasukin, nggak ada yang diterima gitu ya. Kita juga nggak tahu alasannya apa gitu. Tapi masukan kita publish di website ISL gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu apa sih yang kita omongin bisa lihat di website ISL, dan kayaknya RDPU itu lumayan terbuka gitu ya di YouTube DPR gitu, bisa diakses gitu. Terus kita jadi sangat menyayangkan gitu ya, prosesnya cepet banget seminggu, tapi
nggak ada hal yang substansial gitu. Mungkin 99%-nya itu adalah menerima dan mendengar gitu ya, tapi tidak mencoba menjelaskan dan mengakomodasi gitu, mempertimbangkan pun enggak. Tapi nggak tahu nih gimana pengalamannya Mas Mas Anca Anca. gitu, karena kan mungkin berbeda gitu ya pengalamannya. Kan dicatat juga gitu gimana? Iya. Kan dicatat juga nih. Oke, nah banyak lah kira-kira teman-teman kan banyak yang dicatat ya nama-namanya. Tapi gini, soal protes ini kan udah lama ya, maksud saya protes soal KUHAP gitu, kami melihat gini, ya wajar karena kan memang isunya berangkat dari berbagai macam hal ya, kira-kira kayak gitu. Misalnya kewenangan kepolisian, misalnya kekerasan dan sebagainya, pengawasannya kayak gimana, itu kan orang mulai berangkat dari soal kekerasan lah, kira-kira pengawasannya kayak gimana nih, orang ditangkap asal-asalan gitu kan. Nah tapi harusnya itu yang coba dijawab oleh KUHAP kan, kira-kira itu salah satu hal ya, selain dari misalnya manat KUHP ya harus dibikin di KUHAP, atau apapun lah yang mungkin dulu di KUHAP tahun 81 itu kurang, itu harus kemudian diperbaiki di KUHAP yang baru, kira-kira kayak gitu. Nah di satu hal, karena kan kalau misalnya kita ngomongin perundang-undangan, apalagi teman-teman yang bicara soal HTN pasti bilang ya secara konsep bagus nih, cepat kan pembahasan undang-undang kita gitu kan, daripada berlarut-larut gitu. Oke, itu satu hal cepat, tapi masalahnya kan tidak substansial gitu, maksudku ya asal cepat aja jadinya kan. Partisipatif kira-kira gini, orang diundang sih memang, maksud saya dia live di YouTube dan lain sebagainya, di YouTube parlemen gitu, banyak orang yang diundang, RDPU berkali-kali dan lain sebagainya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah bahan-bahan RDPU itu kemudian dipertimbangkan sama mereka, dimasukkan, kalau misalnya dimasukkan apa alasannya, kemudian kalau ditolak apa alasannya kan. Setahu saya itu tidak pernah terjelaskan gitu, mana yang sebenarnya usulan-usulan orang itu yang dipertimbangkan, mana yang tidak gitu. Mungkin ada beberapa yang misalnya yang diklaim Habibur Rahman bahwa ada kok masukan-masukan masyarakat, misalnya itu ditampil, misalnya advokat lah ya, yang paling clear kan advokat ya, tiba ada bab tersendiri atau bagian tersendiri soal advokat. Tapi apakah semua hal itu masuk gitu yang substansial dari orang-orang yang kemudian memberi masukan? Ternyata enggak juga gitu kan. Kita bisa melihat soal yang satu yang tadi sudah dijelaskan Marsha ya, soal PPNS gitu-gitu kan, kendalanya soal bercabang-cabang nih, soal isinya kayak gimana dan sebagainya. Nah sekarang justru PPNS ternyata makin parah kan gitu kira-kira. Terus kemudian tentang yang lain deh, misalnya substansi KUHAP lama, setahu saya beberapa hal gini, itu tidak pernah kemudian dibahas apa sih sebenarnya yang kurang dari KUHAP lama secara clear ya, maksud gue kayak gitu ya, secara clear apa sih yang kurang dari KUHAP lama, terus kemudian itu coba untuk diperbaiki, terus apa yang baru, dan apa lagi tambahan-tambahan yang lain ya, karena kan memang ada yang baru sebenarnya, deferred prosecution agreement, kemudian apalagi kan banyak tuh, termasuk soal plea bargain, tapi lebih tepat disebut sebagai pengakuan bersalah aja sebenarnya. Karena itu kan plea without guilty ya, maksudnya plea apa ya namanya, plea guilty doang sih, guilty plea doang ya. Itu cuma sampai situ tuh, jadi nggak ada bergen-bergen setahu saya di situ, dan itu nggak itu terbatas gitu. Maksudku banyak hal yang baru memang, cuma masalahnya adalah sejauh mana kemudian yang baru ini dielaborasi di KUHAP, karena kan KUHAP ini, oh ya mungkin kayak gini, KUHP itu kan ngomongin yang jahat-jahat ya, kira-kira yang tindak pidananya kayak gimana, terus kemudian cara untuk menangkapnya ada di atau mau diproses berarti lewat KUHAP, jadi semacam SOP lah gitu kan ya, selayaknya SOP aja lah misalnya kayak gitu. Nah ketika kita lihat draft yang terakhir lah, misalnya yang tadi Marsha sebut, ternyata itu baru dipublis untuk draft final paripurna, itu kan kalau nggak salah itu pas di tanggal paripurna kan gitu. Jadi kita baru bisa akses gimana struktur draft dan lain sebagainya itu di hari itu juga. Nah kalau kita lihat draft itu akan membingungkan sebenarnya, karena kalau kita ngomong SOP kan gini, yang paling pertama kan ketentuan umum, definisi, terus kemudian masuk tuh siapa yang bisa melakukan apa, batasannya sampai mana, terus habis itu teknisnya kayak gimana. Nah kalau yang KUHAP ini kan nggak kayak gitu. Oke, definisi, terus siapa melakukan apa,
teknisnya kayak gimana, terus disebut lagi di bawah, akhirnya orang akan saling lompat-lompat tuh, baca yang mana dulu, ke bawah lagi, tiba-tiba ke atas lagi kan gitu. Nah, struktur yang seperti itu kemudian menjadi salah satu bagian catatan juga sebenarnya. Selain dari substansi-substansi yang saya kira untuk mau dibahas di sini, saya kira nggak perlu lah ya, karena koalisi itu kan banyak di website dan lain sebagainya sudah banyak ngomongin tentang apa sih yang bermasalah di rancangan itu. Nah, apalagi misalnya yang mungkin menjadi pembahasan, teman-teman melihat bahwa kewenangan Polri di sini justru makin kuat bagi Kuat. kami. Iya, clear bahwa misalnya kita bisa melihat salah satunya adalah soal koordinasi PPNS, itu clear lah ya, bahwa ternyata Polri kemudian memperkuat kewenangan dia gitu, maksudku di dalam tahap penyidikan, itu satu. Terus yang kedua, kewenangan-kewenangan yang lain misalnya ditambah, misalnya untuk korporasi bisa keadaan restoratif lewat penyidik misalnya. Itu kan ada kan, bisa tuh penjelasannya kayak gitu. Teknisnya seperti apa, kita akan harusnya bisa bertanya langsung ke DPR dan tim perumusnya, karena teknisnya kayak gimana itu nggak dijelasin juga lebih detail soal itu. Itu satu. Apakah mengikut ke pasal 88 mandat untuk bikin peraturan pemerintahnya, atau terpisah sendiri kan gitu misalnya. Kemudian apalagi misalnya keadilan restoratif bisa di tahap penyelidikan. Dari dulu masalahnya adalah gini, sejauh ini kan orang bicara soal keadilan restoratif itu hanya soal perdamaiannya saja ya. Oke, itu benar, memang itu salah satu mekanisme kan gitu ya. Cuma gini, keadilan restoratif itu kan harus merupakan tindak pidana dulu secara konsep lah ya. Karena kan di sistem pidana maka dia harus tindak pidana dulu. Kalau misalnya kita tahu itu sudah tindak pidana, berarti kita tahu juga nih pelakunya siapa, korbannya siapa. Nah, kenapa dia tidak bisa di tahap penyelidikan? Karena kan tahap penyelidikan ini proses untuk Cari ini tindak pidana mencari atau bukan? dugaan tindak pidananya nih. Benar. Nah, kalau ada dugaan tindak pidana baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan nyari nih bukti-buktinya untuk clear bahwa ini tindak pidana, ini pelakunya, ini korbannya. Nah, kalau misalnya dia di tahap penyelidikan, pertanyaannya adalah apa yang didamaikan? Apakah itu tindak pidana atau bukan? Kalau bukan tindak pidana, kan dari dulu memang penyelidik itu bisa mengeluarkan pemberhentian penyelidikan karena itu bukan tindak pidana. Nah, outputnya sama seingat saya. Di pasal 80-an itu clear bahwa surat pemberhentian penyelidikan. Outputnya sama nih dengan hal-hal yang biasa gitu. Pertanyaannya adalah pemberhentian penyelidikan ini karena dia bukan tindak pidana atau dia karena RJ. Nah, oke, kalau karena RJ, apakah RJ itu memang yang di RJ kan atau keadilan restoratif itu adalah benar-benar tindak pidana atau bukan? Karena kan baru dicari. Itu yang jadi masalah. Ternyata ini menjadi kritik juga dari teman-teman bahwa ternyata itu kemudian diakomodasi lewat KUHP. Di pasal 80-an itu saya itu ngomong tuh, oke, di tahap-tahap ini boleh, kemudian kalaupun belum ada masih dalam tahap penyidikan, tapi sudah ada pelaporan dan sebagainya, maka dia bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif dan outputnya adalah surat pemberhentian penyelidikan. Nah, ditambah lagi soal transparansinya nih. Di pasal 83 atau 8 berapa gitu, 84 kalau nggak salah ya, lupa. Di pasal sekian itu ngomong, jadi semua mekanisme upaya perdamaian dari penyidikan sampai kejaksaan itu harus ada penetapan pengadilan. Yang justru hilang di situ adalah yang tahap penyelidikan gimana? Itu nggak ada tuh ketentuan lanjutannya di situ. Sehingga saya di pasal 84 atau berapa gitu, itu yang harusnya cuma penyidikan sampai penuntutan, yang ada penyelidikan gimana, itu yang satu. Nah, itu menunjukkan kalau memang proses ini cepat, mungkin lebih tepat dianggap sebagai terburu-buru gitu. Maksud saya terburu-buru, tidak melihat berbagai macam proses, akhirnya rancu. Ada misalnya pasal yang salah ketik misalnya ya, ada lupa saya, pasal 319 lah misalnya. Pasal 319 soal PK. Di 318-nya ngomongin PK, terus kemudian di 319 ini untuk mempertegas sebenarnya soal jangka waktu misalnya, itu kapan sih, berapa lama sih perkara tertentu itu bisa dijadikan PK atau tidak, atau udah nggak bisa lagi tuh. Itu ngerujuk yang sama tuh, pasal 319 ayat 1, 2 dan 3 tuh. Merujuk 318 ayat berapa saya lupa, tapi itu sama rujukannya, semuanya di huruf B. Yang satu, yang ayat 2-nya ngomong ini dibatasi 2 bulan seingat saya, atau kalau nggak kebalik ya. Yang ayat 3-nya ngomong nggak dibatasi. Jadi yang mana sebenarnya akan berlaku? Itu kan menunjukkan kalau proses ini itu terburu-buru. Jadi selain masalah-masalah yang harusnya dijawab di KUHP, kemudian ada proses yang terburu-buru.
Kemudian apalagi sih yang kemudian teman-teman belakangan juga, karena kan protes ataupun apa yang kemudian teman-teman lakukan, yang kami lakukan misalnya, itu kan terus berkembang juga lah ya, kira-kira seperti itu. Selain itu adalah soal apakah realistis memberlakukan KUHP di tahun depan gitu, kira-kira seperti itu ya. Karena kan berkaca dari KUHP misalnya, KUHP itu 2 tahun lah transisi, terus kemudian peraturan-aturannya masih dalam proses kan gitu. Nah, gimana dengan KUHP yang memandatkan, memang seingat saya ada 20-an lebih, yang ada 24 atau 20 berapa lah gitu, yang ketentuannya itu harus diatur dalam PP. Jadi banyak tuh. Hmm. Kemudian ada undang-undang penyadapan misalnya gitu Iya, kan, ada satu undang-undang sendiri. sendiri. Kemudian SPPTI itu di Perpres gitu kan. Nah, itu butuh tuh mandat untuk peraturan teknis. Nah, disahkan di November, kepotong libur dan lain sebagainya. Apakah realistis untuk mengeksekusi? Wow, nah itu kemudian berkembang belakangan. Kira-kira seperti itu. Jadi banyaklah masalah-masalahnya itu yang menjadi dasar untuk kenapa sih kemudian teman-teman itu memprotes. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau ada sampai ada salah ketik, yang pemalas koalisi atau DPR berarti gitu ya? Nah, itu kita serahkan ke tim perumusan. Karena kan subnya dari sana gitu. Tetap Eh, bantu-bantu tim proofreader aja. Iya nih, tadi aku tarik sedikit soal proses yang terburu-buru. Ya kan ini sayangnya bukan kasus pertama gitu ya di Indonesia soal gimana proses terburu-buru ini, soal perumusan perundang-undangan ini terjadi gitu ya. Dari zaman Undang-Undang Cipta Kerja atau revisi UU KPK gitu 2019. Terus juga ya sekarang gitu misalnya Undang-Undang BUMN lah. Baru awal tahun direvisi, ini mau direvisi lagi gitu kan. Jadinya memang ada permasalahan juga tuh soal partisipasi bermakna, padahal ya kita tahu MK sudah memandatkan juga soal right to be heard, right to be considered, to be explained gitu ya. Kita geser sedikit, mungkin aku mau nanya nih, apakah memang harus ada sebetulnya mekanisme gimana kita berpartisipasi gitu yang lebih transparan, mungkin gimana mungkin usul-usul yang kita lakukan gitu ya, yang kita diundang gitu ya. Kalau kemarin aku sempat dengar Mbak Bibip gitu ngomong partisipasinya tuh seolah formalitas aja gitu, kadang kita diundang cuman H-1 gitu ya. Oh, itu nggak kadang, sering kali Seringkali terjadi. seringkali Kami baru dapat undangan, kita masukin permohonan untuk RDPU tuh bulan Juli sebelum reses DPR reses yang Agustus gitu kan. Kemudian ada rumor nih, iya nih Aisel akan RDPU ya gitu, bulan-bulan Agustus, September, kita tungguin nggak datang-datang undangan kita, sampai akhirnya kita dapat undangan di 10 November kemarin gitu. Tapi di hari Kamis apa Jumat minggu sebelumnya gitu ya, lumayan lah ya, kepotong weekend nih gitu, bisa nyiapin PPT, apa kita print hasil riset kita gitu. Tapi sering banget itu undangan kita, permohonan kita direspon H-1 gitu ya, yang mungkin saat itu kita lagi kemana gitu ya, lagi risetin apa gitu. Syukur-syukur kalau masih di Jakarta. Kalau misalnya lagi di luar Jakarta kan sulit gitu ya, ya mungkin ada fasilitas hybrid gitu. Tapi lagi-lagi apakah dengan jumlahnya yang banyak itu RDPU ini dapat substansial gitu ya, memberikan masukan gitu. Dan gimana sih caranya memberikan ruang gitu ya bagi partisipasi ini? Apakah sejauh ini gitu ya undang-undang P3 kita, peraturan perundang-undangan kita itu cukup gitu ya memberikan ruang bagi masyarakat nih, sebenarnya kan dia masyarakat ini beneficiaries gitu ya dari undang-undang ini gitu ya, pemanfaatnya bisa memberikan masukan seluas-luasnya dan terakomodasi masukannya di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan satu. Terus siapa saja gitu kan spektrumnya, apakah hanya akademisi saja yang bisa memberikan masukan dan didengar gitu ya, kemudian dipertimbangkan, atau bisa common people gitu, atau hanya bisa masyarakat terdampak aja. Itu kayaknya perlu ada
entahlah mekanisme atau jangan-jangan kita perlu undang-undang partisipasi publik biar kita juga nggak gagap gitu ya, partisipasi publik nih seperti apa sih gitu ya. Apakah partisipasi publik harus di dalam ruangan gitu ya, di dalam ruangan RDPU menyampaikan, apakah nggak bisa kita menyampaikan via sosial media atau via tulisan opini editorial di media massa, atau di luar gitu ya. Waktu itu kayak kalau nggak salah teman-teman pernah sempat juga ngundang yang anggota dewan keluar rumah iya, gitu iya. kan gitu, tapi Gak ada yang datang. nggak ada yang datang dan akhirnya kita diundang balik ke Bangku gitu. aja ada pala-palanya nih. Itu kan kayak agak blur gitu ya. Padahal kalau kita lihat partisipasi publik itu sendiri nggak ada yang mengartikan harus seperti apa gitu kan, dan harus dibuka seluas-luasnya. Jadi kan dari kebebasan gitu ya, kebebasan berpendapat, berekspresi gitu ya, dan harus dihargai sih sebenarnya bentuk-bentuknya gitu ya. Dan transparansinya juga jadi penting. Betul, akuntabilitas kita juga gitu kan, kita bisa lihat mana sih masukan kita gitu ya, dan nggak hanya kita sendiri gitu ya yang sebagai memberikan masukan, tapi orang lain, oh katanya si Anu ngasih masukan, mana sih masukannya, mau lihat gitu kan, biasanya dia publish gitu, atau bisa nonton ulang di kanalnya tadi ya. Untuk kali itu patut diapresiasi lah gitu ya. Teman-teman yang lain bisa mendengar dan melihat lewat YouTube, TV parlemen kayak gitu. Kalau Mas Anja sendiri ada komentar nggak? Perlukah kita juga mekanisme ya pembaruan mekanisme soal partisipasi publik ini gitu? Karena ya tadi ada klaim soal ya bahkan di awal tuh Habibur Rahman tuh klaimnya bahwa ini adalah RUU paling partisipatif gitu kan. Ya Pak tadi, tapi pada akhirnya ternyata tidak substansial juga gitu apa yang dilakukan gitu. Ya rapatnya banyak memang, tapi kemudian apakah usulnya dipertimbangkan, apakah didengarkan, apakah diakomodasikan, itu hal lain gitu ya Mas. Saya kira soal bikin mekanisme baru itu satu hal ya, tapi kan yang paling penting kita lihat adalah kecenderungan dari anggota parlemen kita tuh kayak gimana kan gitu. Itu juga kan harus kita lihat ya. Maksudku sejauh ini yang mereka maknai sebagai partisipasi itu sejauh mana kan gitu. Karena jangan-jangan partisipasi yang memang ada di pikiran mereka adalah soal oke, kita ngundang orang, kita dengar gitu, cukup sampai di situ kan. Padahal kan partisipasi ya, kalau banyak teori, ada teori-teori tertentu gitu kan, ngomong partisipasi dan dengerin terus kemudian partisipasinya kayak gimana dan lain sebagainya kan, ada yang kayak gitu, ikut kemudian dipertimbangkan. Nah, yang paling penting sekarang adalah gimana mereka untuk ya benar-benar mendengarkan itu dulu. Ya, mendengarkan kemudian mencoba untuk oke, masukan kalian ini dan kita coba olah, kemudian ketika memang itu tidak diterima silakan sanggah, kan harusnya konsepnya kayak gitu ya kalau memang mau bermakna gitu. Silakan sanggah apa yang jadi keliru dari masukan, karena misalnya di KUHP ini ya, kalau misalnya dianggap bahwa teman-teman koalisi misalnya ataupun siapapun yang bersuara itu malas misalnya, kan teman-teman dari dulu saya sudah bikin draft tersendiri gitu, draft rekomendasi soal KUHP kan. Itu kan ada satu tuh, maksud tuh oke, dari perbandingan itu misalnya, dan itu seingat saya juga dimasukkan oleh teman-teman, setahu saya ya, itu juga kemudian jadi rekomendasi teman-teman ke DPR. Nah, kalau misalnya DPR tidak sepakat dengan draft itu, kenapa misalnya, ada kan, jadi ada justifikasi, jadi bahan diskusi kan gitu harusnya ya, jadi bukan hanya saling tuding gitu. Oh ini bohong nih misalnya, kemudian direvisi misalnya. Enggak, jadi maksudku adalah partisipasi yang bermakna, salah satunya misalnya ya DPR harus punya alasan kenapa misalnya satu masukan itu ditolak atau diterima, kan itu lebih penting menurutku. Jadi publik juga tahu tuh, oh gini alasannya, jadi bisa diskusinya bisa lebih masuk akal gitu daripada saling tuding aja kan, kita jadi males juga gitu kan, kenapa jadi saling tuding gitu. Itu kira-kira. Iya, dan ya baik lagi jadinya terulang terus gitu ya, gimana kita partisipasi bermakna, apalagi kan kita tahu banyak sekali undang-undang yang ya ke depan juga akan jadi harus jadi atensi publik gitu ya, ada penyiaran, ada undang-undang pemilu juga gitu, termasuk juga ya soal RUU EBET, PPI, masyarakat adat, kehutanan dan segala macam yang sebetulnya sangat berdampak gitu sama hajat hidup orang banyak, tapi tentunya ya ruang partisipasinya juga harus diperbarui terus juga dan harus diperluas terus menerus.
gitu. Dan aku mau nanya juga nih soal substansi sebetulnya yang akan mengganggu gitu ya kebebasan sipil, terkhusus pejuang lingkungan dan HAM yang kita tahu ya sampai hari ini ada 997 orang gitu ya yang ditangkap pasca aksi Agustus kemarin. Juga tentunya tidak bisa kita sampingkan juga ada 11 masyarakat adat Mabasa Ngaji gitu ya yang hari ini juga masih harus dikriminalisasi. Gimana sih KUHAP akan semakin mengganggu ruang kebebasan mereka gitu ya, termasuk mereka yang memperjuangkan hak-haknya, hak-hak adatnya, hak-hak atas lingkungan hidupnya. Mungkin mau siapa dulu? Sebenarnya ya gangguan terhadap pembela HAM ini kan muncul karena adanya dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidananya ada di mana? Tadi satu ada di KUHP. Terus habis itu bisa jadi ada di undang-undang lain gitu ya yang mengatur tindak pidana. Salah satunya yang Mabasa Ngaji tuh menghalang-halangi tambang di Undang-Undang Minerba pasal 162 udah di judicial review berapa kali tetap ada itu pasal gitu ya. Dan sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan cara bacanya seperti apa gitu ya, bukan menghalang-halangi tambang persi, tapi kalau ada warga yang udah merelakan hak atas tanahnya, dia nggak boleh ngeklaim lagi gitu ya dengan cara memblok tambang kan kayak gitu. Tapi seringkali dipakai serampangan gitu, ditutup mata aja cara bacanya kayak gimana, padahal ada di penjelasannya gitu kan. Nah, Keyakinan masing-masing. cara bacanya ini salah satunya gitu ya terkait dengan si KUHAP ini gitu. Gimana sih aparat-aparat tadi menggunakan kewenangan dia untuk mengeksersis si pembatasannya tadi, tindak pidananya tadi gitu kan. Salah satunya dia bisa menangkap orang, menahan orang gitu ya, menetapkan dia tersangka gitu. Nah, ini yang lingkupnya KUHAP gitu ya. Kalau tadi Mas Anca bilang sebenarnya nggak ada bedanya banget nih sama yang KUHAP sekarang ini gitu ya, yang 81 gitu. Jadi potensi kriminalisasi masyarakatnya masih ada gitu ya, dan bahkan nggak ada perlindungan khusus gitu bagi masyarakat yang melakukan perjuangan atas lingkungan ini, terkecuali di pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya. Dan pasal 66 ini kemarin juga sempat ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di putusan 119 tahun 2025 bulan akhir Agustus awal September lah. Mahkamah Konstitusi bilang bahwa setiap orang ini pejuang lingkungan gak hanya orang yang melapor, mengadu gitu ya, atau melakukan litigasi gitu ya atas kerusakan atau pencemaran lingkungan, tapi juga korban, akademisi, peneliti gitu, ahli, jurnalis gitu yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup. Caranya perjuangan hak atas lingkungan hidup juga bisa macam-macam gitu ya, yang dalam koridor hukum gitu. Lagi-lagi akarnya dari mana sih? Akarnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dari situ kan. Nah, paling itu bentuk pelindungannya. Dan lebih khususnya gitu ya, sebenarnya nih instansi-instansi penegak hukum punya mekanisme perlindungan gitu ya, nurunin dari pasal 66 UU PPLH tadi gitu. Ada pedoman jaksa 8/2022. Seharusnya jaksa bisa nih neliti bahwa ini adalah bentuk perjuangan lingkungan hidup, bukan suatu tindak pidana. Kalau jaksa bisa mengidentifikasi itu, dia harus ngeluarin penghentian penuntutan. Kalau misalnya jaksa kebobolan gitulah ya istilahnya, ada mekanismenya di pengadilan gitu, melalui mekanisme anti-SLAPP pada saat kita mengajukan keberatan gitu, ada muncul mekanisme yang harus diputus di putusan sela maksimal itu 30 hari setelah diajukan dalam keberatan kayak gitu. Tapi memang praktiknya belum konsisten nih, jarang banget yang putus di putusan sela, apalagi dalam kasus pidana gitu. Karena seringkali terlihat orang buktiin kalau pidana ya unsur-unsur pidananya aja tanpa melihat ada motifnya, kenapa kejadian itu terjadi, kenapa
apakah ini tindak pidana atau bukan gitu kayak tadi. Bahkan di tingkat penyelidikan, bahkan kebanyakan kasus-kasus kriminalisasi kan sebenarnya kasus-kasus yang tidak layak untuk masuk ke pengadilan, dia cuma nambahin tumpukan perkara aja gitu kan. Kayak gitu tuh. Dan sebenarnya tuh ada mekanisme yang potensial untuk melindungi. Dulu namanya hakim pemeriksa pendahuluan. Kalau di beberapa negara hakim komisaris gitu ya, dia punya sebenarnya kewenangan untuk melihat, menilai ini suatu kasus layak apa enggak sih nih disidangin ke pengadilan. Kalau nggak layak ya udahlah nggak usah gitu kan. Dan apalagi memang nggak ada tindak pidana di situ, ini nggak ada lagi mekanisme itu di KUHP yang sekarang gitu ya. Dan sebenarnya mekanisme itu tuh apa ya, dulu tuh perdebatannya sama pra peradilan gitu. Nah, buat exercise ini penetapan tersangka sah apa tidak gitu kan di pra peradilan, tapi ya jarang juga pra peradilan dalam praktiknya dikabulkan gitu kan. Apalagi yang sekarang ini sedang berlangsung tuh. Iya, Mas aja ada komentar juga soal ini karena Banyak banget kayaknya udah aneh. Jadi kalau misalnya tentang itu ya, berarti kan kita ngomong bukan soal apa yang diatur tapi apa yang nggak diatur jadi. Oh iya betul. Lebih ke apa yang nggak diatur pada akhirnya. Karena gini, dulu memang rancangan KUHP 2012 itu ada konsep HPP. Termasuk soal yang tadi tuh, seingat saya ditarik ke konsep yang lebih luas ya, jadi malicious prosecution gitu. Jadi soal orang lapor-lapor gitu kayak ya niat jahat aja gitu, kayak nggak punya kepentingan apa, pengen lapor aja gitu kan. Malisius kan banyak tuh kadang-kadang orang iseng gitu gugat-gugat pengen mengganggu aja. Kalau di gugatan ya atau di pidana dia ngelapor-lapor aja, entah itu motifnya apa. Itu kemudian ya persetan aja dulu apakah kemudian ini memang ada terjadi tindak pidana atau enggak gitu. Nah, itu yang salah satunya menjadi kewenangan uji dari HPP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Nah, HPP ini kan fungsinya memang sengaja sebenarnya ada di tahap awal untuk menyaring perkara gitu loh. Karena kan isu tersendiri kan sekarang pengadilan tuh banyak, setiap hakim kayaknya punya porsi mengadili perkara itu kan terlalu banyak ya. Jadi banyak hal harusnya logikanya adalah kalau misalnya seperti itu maka harusnya disaring lebih awal. Mana sih sebenarnya perkara yang layak masuk, mana yang nggak usah gitu loh. Nah, dari situ kan bisa secara apa namanya, politiknya atau ekonominya ya, soal menghemat anggaran negara juga jadi masuk gitu kan, masuk akal gitu loh. Daripada kebanyakan biaya untuk anggaran sidang yang nggak perlu gitu, ya udah beresin aja di luar gitu kan selesai. Atau ya ini nggak layak nih, nggak usah hentingin aja misalnya. Nah, termasuk misalnya kasus-kasus yang untuk pejuang lingkungan yang ketika itu dicek, misalnya sekarang hanya ada ketentuan di 66 misalnya ya, SLAP, maka harusnya itu bisa sedini mungkin. Nah, cuma sekarang adalah pra peradilan yang sekarang itu saya belum baca baik-baik ya. Apa sih sebenarnya perbedaan antara pra peradilan sekarang dengan yang di KUHP yang lama? Tapi saya ingat saya konsepnya masih sama gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah apakah kemudian misalnya teman-teman misalnya ditangkap, apakah itu bisa pra peradilan itu bisa dilakukan? Ternyata justru masih terbatas lah ya, kira-kira seperti itu, karena kan hanya soal penetapan tersangka, kemudian upaya paksa yang lain. Nah, masalahnya kemudian dari pra peradilan adalah ini, saya dibahas di dalam amikus untuk Nadiem Makarim tuh. Saya konsep yang harusnya diambil adalah ketika misalnya memang penyidik misalnya kemudian mengumpulkan alat bukti, kemudian teman-teman misalnya yang tersangka ini justru keberatan dengan itu, dia permohonan pra peradilan, maka yang harusnya yang membuktikan adalah penyidiknya. Kan gitu, karena kan yang memegang semua alat bukti kan dari mereka, dasarnya dari mereka. Nah, yang bukan justru praktiknya yang sekarang kan siapa yang memohon, kan dia yang kemudian harus mati-matian membuktikan gitu, padahal mereka nggak punya alat bukti, pokoknya kan dia cuma ditetapin aja. Harusnya kan yang kemudian membuktikan dirinya bahwa ya memang kok logis ketika dia ditahan, misalnya logis ketika ditangkap, ataupun upaya paksa yang lain itu logis gitu loh. Jadi yang harusnya membuktikan adalah orang yang dimohonkan gitu, bukan pemohonnya. Yang sekarang kan kayak gitu. Nah, yang di KUHP sekarang yang baru ya, saya belum tahu pasti apakah logika itu masih sama dengan yang dulu atau tidak, tapi kemungkinan besar itu masih sama. Sama sih kayaknya. Masih sama. Tadi Karena sempet cuma ini mirip ngambil tuh. ini kan. Itu yang logika yang ada. Jadi
anggaplah misalnya kalaupun ternyata kita bisa memasukkan misalnya berandai-andai lah ya, seandainya kemudian itu bisa dihentikan di pra-peradilan, pada akhirnya yang tetap harus membuktikan habis-habisan itu masih, karena sistem Ya, yang pemohon. kebangun itu masih Hmm. ya masih bermasalah lah atau keliru lah kira-kira. Itu yang harusnya menjadi catatan untuk diperbaiki tuh. Harusnya ya, bukan kemudian hanya menambah-nambah hal baru yang lain tapi masalah yang lama lupa untuk kemudian diselesaikan. Suram ya. Iya, tapi mungkin nggak sih kita tuh kan ini baru disahin, kita request untuk revisi berkala lagi tuh, karena kan kayaknya banyak yang bolong-bolong nih, terus banyak typo, banyak yang redundant gitu tadi. Eh, Atau kita ya udahlah, lebih baik kayaknya tunda dulu nih buat Atau di diaplikasikan. JR aja. AJR itu satu hal ya. Maksudku seingat saya ide soal revisi berkala itu dari siapa ya? Dari teman-teman di JRS dulu lama ngobrol soal itu. Iya. Teman-teman di JRS ngomong soal bisa nih harusnya revisi berkala gitu, parsial aja gitu yang apa yang perlu dimasukkan terlebih dahulu, atau justru misalnya soal penundaan mungkin itu akan jadi lebih masuk akal karena gini, KUHP itu punya transisi misalnya 2 tahun, itu pun sekarang kan masih dalam proses untuk apa namanya pembuatan aturan teknis ya, PP misalnya, itu masih dalam proses, mungkin beres kemudian berlaku ke depan. Nah, KUHP ini baru kemudian disahkan dan hanya punya waktu sekitar 1 bulan lebih yang efektif, enggak efektif juga karena kepotong libur, Ya. itu untuk kemudian disosialisasikan. Jadi dia berlaku 2 Januari gitu. Maksud saya adalah dengan jangka waktu atau transisi yang singkat itu agak sulit untuk membayangkan gimana caranya KUHP baru ini bisa berlaku efektif kan itu. Karena orang kan harus baca ulang ya. Iya. Itu kira-kira. Kayaknya nggak harus baca ulang tapi juga harus ngerti juga nggak sih, perlu ada trainingnya juga gimana sih ini mekanisme baru tadi kayak apa pengakuan bersalah, kemudian juga ada penundaan penuntutan bagi korporasi, keadilan restoratif di penyidikan, walaupun ada beberapa yang praktiknya udah ada gitu ya dan dilegitimasi di KUHP ini dalam bentuk undang-undang, tapi kayaknya penegak hukum kita kan banyak gitu ya dari Sabang sampai Merauke itu ribuan mungkin dan Kapasitasnya juga beda. beda-beda, aksesnya pun beda-beda gitu kan untuk mencerna apa sih perumus ini maksudnya gitu ya. Mungkin nggak dapat kemewahan dengan teman-teman yang ada di pusat gitu untuk mengerti ini maksudnya perumus kayak gini gitu tuh kayaknya nggak cukup dalam waktu sebulan gitu. Kayak saya terlalu pesimis gitu ya. Even mau online 24 jam gitu ya dan ratusan pasal itu kan. Ya perlu ada peningkatan kapasitas juga ke teman-teman selain aksesnya gitu kan, baca ulang lagi. Oke, mungkin pertanyaan penutup nih langkah-langkah apa ya yang bisa kita ya mungkin inisiasi gitu ya dan merespon soal pengesahan KUHP ini. Ya tadi soal dorongan penundaan misalnya sudah disampaikan juga gitu ya dan teman-teman koalisi juga kurasa udah konvers juga soal itu tuh. Apakah ada lagi yang mungkin bisa dilakukan? Mbak Marsha dulu mungkin kalau Mas Aja masih berpikir. Saya sih sepakat ya untuk menunda gitu ya dan penundaan ini kan sebenarnya bukanlah suatu langkah baru di KUHP. Kayaknya beberapa peraturan perundang-undangan pernah tuh melakukan penundaan karena memang peraturan turunannya belum siap untuk implementasi si undang-undang ini dan mungkin di dalam masa transisi ini entah ada apa bentuknya berarti perpu kah untuk penundaan atau pemberlakuan KUHP yang lama sementara dan ketentuan-ketentuan khusus lain gitu ya, karena kan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup suatu undang-undang tuh berpengaruh banget gitu ya terhadap bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan gitu dan KUHP ini bukan hukum acara yang satu gitu, tapi ada tadi hukum acara yang khusus-khusus tadi gitu, gimana tadi mensinkronisasikannya untuk
apa ya namanya, menyesuaikan lah dengan KUHP baru ini. Iya. Mas Anja gimana? Oh iya, jadi sejauh ini kan memang yang paling rasional ya, itu mau nggak mau harus ditunda. Jadi Iya. selain yang alasan-alasan yang tadi, tapi masalah yang lain bukan masalah juga, tapi lebih ke biar ada waktu untuk semua orang baca dulu kan gitu kira-kira. Jadi dengan waktu sekian misalnya orang bisa baca keseluruhan hasilnya kayak gimana. Karena kan pas di rapat-rapat sebelum paripurna kan pembahasan itu tidak per pasal kan. Itu per klaster kalau tidak salah. Jadi semua orang tidak tahu apa sih sebenarnya klaster ini itu apa aja isinya. Nah sekarang setelah disahkan berarti kan ada waktu untuk membaca tuh keseluruhan gimana yang pasal yang satu, pasal yang lain hubungannya dengan yang satu dengan yang lain. Jadi dengan waktu penundaan itu di masa transisi itu kemudian bisa ketahuan mana sih yang kemudian sebenarnya misalnya yang salah ketik misalnya satu pasal ya, tapi kan kita tidak tahu apakah ada pasal yang lain juga sama kan. Berarti kan itu bisa lebih detail lagi misalnya. Kan sama dengan yang KUHP sekarang. Transisinya 2 tahun kemudian kelihatan misalnya di RUU penyesuaian itu kan bukan hanya menyesuaikan yang di luar ternyata, tapi ada beberapa ketentuan di KUHP juga turut diperbarui kan gitu. Saya disesuaikan lah kalau istilah tim perumusnya. Nah itu yang ketahuan bahwa oh ada nih yang ternyata ada salah ketik gitu kan misalnya, itu yang akhirnya diperbaiki tuh KUHP-nya lewat RUU penyesuaian. Nah mungkin cara yang sama bisa berlaku untuk KUHP. Ya bikin saja perpu untuk penundaan, karena kan soal undang-undang penundaan undang tertentu itu sudah bukan undang-undang baru gitu atau perpu kebiasaan baru, maksudnya udah sering terjadi, ada berkali-kali terjadi lah ya. Karena nggak siap misalnya ya udah tunda dulu misalnya berapa tahun, 2 tahun 3 tahun gitu. Itu yang bisa dilakukan. Oke. Mungkin itu dulu diskusinya karena kita terbatas waktu. Terima kasih Mas Anja, Kak Marsha. Waktunya untuk diskusi, semoga nggak kapok untuk diskusi di sini lagi bareng kita. Itu aja kawan-kawan, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tentunya di-share video ini dan disebarluaskan gitu ya. Karena kita banyak mengeluh hari ini dan semoga bisa sampai ke kuping dewan-dewan terhormat ini gitu ya. Itu aja, sampai jumpa di podcast Parlemen Watch podcast berikutnya. Terima kasih.